Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021 kelas E. Pada pertemuan statistika inferensial kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang exact Fisher test atau Fisher's exact test. Nah, dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih definisi dari exact Fisher itu? Nah, exact Fisher itu adalah salah satu uji yang dilakukan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif pada dua sampel independen. Lalu untuk fungsinya sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama, fungsinya itu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Uji exact Fisher ini memiliki kesamaan fungsi seperti chi-square. Uji exact ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori atau ada tidaknya hubungan dari dua variabel, atau juga bisa sebagai alternatif uji jika persyaratan analisis uji square untuk tabel kontingensi 2x2 tidak dapat dipenuhi. Nah, lalu di sini ada kriteria ujinya. Kriteria uji exact Fisher mengatakan bahwa H0 akan ditolak jika p-value itu kurang dari sama dengan alpha. Untuk karakteristik dan syarat, yang pertama adalah skala ukurnya harus berupa nominal atau ordinal. Dan yang kedua, tabel kontingensinya berukuran 2x2. Nah, di bawah ini ada statistik uji. Nah, P di situ adalah p-value. P-value ini akan digunakan untuk kriteria uji apakah H0-nya ditolak atau H0 itu diterima. Nah, di sini sudah lengkap ya. P-value-nya itu berumuskan A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Nah, untuk rumusnya sendiri itu secara manual bisa saja dipakai. Namun, untuk video kali ini, kita akan menguji salah satu soal menggunakan SPSS. Jadi, pada intinya, hasil perhitungan secara manual p-value akan sama dengan hasil perhitungannya menggunakan SPSS. Untuk contoh soalnya sendiri, di sini ada contoh yang berbunyi, disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Diberikan data sebagai berikut. Nah, di sini sudah jelas ya di tabel kontingensi, di sini ada warna mobil, terus juga ada kelompoknya. Untuk warna mobil sendiri ada dua kategori, ada gelap ada terang. Untuk kelompoknya juga ada dua kategori, birokrat dan akademisi. Nah, berarti ini sudah memenuhi ya, karena tabel kontingensinya 2x2. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Bagaimana ya cara pengerjaannya? Apakah memang ada perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil, baik itu gelap maupun terang? Nah, kita bisa mengujinya menggunakan SPSS. Tapi, bagaimana ya cara mengujinya? Yuk simak di slide selanjutnya. Nah, kita sudah ada di variable view dan sekarang kita akan memasukkan dari mulai warna mobil. Di sini di namanya warna, lalu kelompok, lalu ada frekuensi. Nah, untuk warna ini kita perjelas di label yaitu warna mobil. Yang kedua itu kelompok saja. Nah, untuk measure-nya ini kategori. Karena kategori berarti kita pilih nominal. Nominal juga. Untuk frekuensinya scale. Nah, untuk values-nya kita beri nomor 1 untuk mobil berwarna gelap. Add, oke. Terus yang kedua itu warna terang. Add. Nah, oke. Terus kelompok yang pertama itu kelompok birokrat. Lalu add. Yang kedua itu kelompok akademisi. Add, oke.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita menuju data view. Nah, di sini. Untuk tadi itu yang warnanya mobil, pilihan warna mobilnya gelap, lalu dia berasal dari kelompok birokrat, berarti artinya di sini 1, di sini 1, frekuensinya ada 5 orang. Untuk warna yang terang, untuk warna yang gelap, maaf, dan kelompoknya akademisi berarti nomor 2 itu ada 2 orang. Lalu begitu pun selanjutnya, di sini ada yang pilihan warnanya pilihan warna mobilnya itu terang dari kelompok birokrat ada 3 orang, dan di sini pilihannya warna terang dari akademisi ada sebanyak 5 orang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke menu data, lalu white cases. Jangan lupa di klik terlebih dahulu white cases by, lalu pilih frekuensi, lalu masukkan ke frekuensi variabel, lalu klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung ke menu Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Cross Tabs, masukkan ke sini. Untuk kelompoknya itu karena baris, berarti kita masukkan ke rows, warna mobilnya ke columns, lalu klik Statistics, lalu centang bagian chi-square, lalu Continue. Oke. Nah, di sini sudah diperoleh ya datanya, ada case processing summary, di sini sudah persennya sudah 100, lalu valid juga, jumlah frekuensinya ada 15. Lalu di sini juga tabel kontingensinya sama dengan apa yang tadi sudah dipaparkan di PPT. Lalu di sini chi-square test. Nah, yang kita fokuskan karena ini adalah uji Fisher exact, kita memfokuskan ke exact sig-nya, yaitu 0,315. Nah, yang disinilah kita akan membuat hipotesisnya, mulai dari hipotesis statistik hingga hipotesis ujinya. Nah, setelah tadi kita sudah menguji exact Fisher menggunakan SPSS, kita sudah memperoleh hasil di sini. Bisa dilihat dari lingkarannya, ini akan menjadi acuan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, pada exact sig ini, bagian Fisher exact test, diperoleh 0,315, yang berarti kan 0,315 itu lebih besar dari 0,05, atau 0,05 ini sebagai alfanya, sebagai taraf signifikansinya. Nah, dikarenakan 0,315 itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pilihan warna mobil dengan kelompok. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian pembahasan uji exact Fisher ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, saya Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.